Kapten, sebentar. Wes. Kopi sudah ditunggu. Asik. Kita di mana kopinya? Mau di mana kita Di sana. Di mana? Pisang sedang dikukus Asik. di sana. Asik. Alat-alatnya sudah di sana. Oke, saya juga bahkan Ini pohon belum tuh lagi dipangkas-pangkas. Ini sudah panen beberapa ini. Sekarang dipangkas ini. wes biar asik ya. Nah, nanti kita lihat sebentar. Saya pause dulu. Sedang ini sebentar ya, kami sedang ngopi di tempatnya Kapten John Mart. Nah, maju lagi dikit ya. Set. Nah, gitu. Wah, asik. Ini tempatnya asik nih. Ntar saya liatin dulu ya tempatnya. Kelilingin dulu. Ini lagi dibuat nih tuh. Jadi kita bisa melihat prosesnya. Nah, lebih luasnya lewat lihat dari bawah, Pak. Iya, was nanti kita lihat ya. Tapi sekarang kita mau ngopi dulu. Kita kopinya. Nah, kopinya ada macam-macam nih. Nanti saya coba ya bawain. Tinggal kita pilih mau kopi yang mana. Nah, nih. Jadi ceritanya saya bawa kopi macam-macam. Kita filternya juga filter macam-macam. Kopi Tehani. Gunung Halu. Nah, ini sebetulnya kali ini kita kopinya macam-macam, beda-beda nih. Tinggal milih mana. Nanti yang mau saya tinggal itu yang ini biasa kopi aroma. Kopi aroma ya. Tinggal untuk. Nah, cuma sekarang kita mau ngopi yang mana nih? Ini ada dari kemarin waktu itu saya bawa dari dikasih Danau Toba. Terus kalau ini namanya Kang Yugi ya. Kang Yugi itu ketua Asosiasi Kopi Jawa Barat. Dia buat kopinya sendiri. Kenal. Itu di Braga. Kenal ya? Kenal. Udah lama nggak ketemu malah. Ah, itu ya. Iya. Yugi. Terakhir ketemu 2012. Ya, Oh, saya baru ketemu minggu lalu. Dia buat itu ternyata asik ya. Java. Nah, terus yang ini, kalau ini sebenarnya untuk ini saya beli tiba-tiba ada lihat ini, saya beli aja nih di mana lupa saya. Tapi ini kopi sebenarnya harusnya untuk espresso, tapi nggak apa-apa juga, kita sikat aja. Tapi ini yang bikin penasaran. Ah, itu Karena kita buat. seperti vitamin untuk binaraga. Gitu ya. Joe Wagner. Ya itu nggak tahu, mari kita mau coba itu. Kan Nah, beda kan image-nya kan? beda ya. betul, Vitamin betul, apa betul. gitu ya. Kalau ini kopi. Betul. Nah, sekarang kita membuatnya gini. Nah, saya mau pakai filter. Nah, filternya filter kain. Filter ini kan gini. Nah, ini udah. Nah, saya mau pakai yang mana set. Nah, jadi sebenarnya ya tinggal kita seduh pakai ini, masukin situ. Mau berapa sendok? Saya biasanya sih Saya kalau sendok 2, 3. biasanya 4. Oh ya, saya 3. Wah, pas benar. Berarti oke lah. Kita siapkan gelas satu lagi. Ini tempatnya asik itu, nggak tahu ada tempat apa lagi, satu lagi. Oh, itu bisa ada anak belajar di situ ya. Ini kayaknya nanti suatu saat jadi teknopark kejadian juga di sini. Wah, sebentar. Iya, kadang-kadang kalau ngobrol gini tuh kalau jauh suaranya nggak kedengeran deh. Saya coba pakai satu lagi ini untuk saya recording ya, recorder, supaya kalau ada apa-apa suaranya kedengeran. Recorder. Ada. Nah, tinggal kita sekarang mau. Biasanya juga saya rekam juga di sini karena apa ini? Kan pakai apa di sini? Oh, wise. Ada asik, ada Pisang kukus. terus ini recordingnya pakai apa ya? Ngerti saya ini. Nggak usah lah ya, nggak apa-apa, nanti suaranya
kita tentang jalan. Suaranya nature. Nah, silakan. Ini ambil. Nah, ini. Oh, ini silakan dibauin juga boleh. Nah, silakan. Saya biasanya 3, John 4, sok 4. Silakan. Diambil. Nah. Saya juga mau nyobain aja. Saya 3. Nah, 3 penuh? 3 penuh. Kayak gitu. Tuh. Wah. 3. Asik. Nah, langsung kita sedut ini biar tutupkan. Silakan diseduh air panas. Ini kita caranya cara tutup cara ini ada preman sedikit ya. Tapi ini tetap enak. Tetap enak loh. Kalau ini kita ngopi enak, tapi dengan cara yang tidak sabar. Ya. Nah, ini ada satu. Jadi ya. Oke, satu kita coba yang pakai itu, satu kita coba pakai yang ini. Bedanya apa? Nggak ada bedanya sih. Gitu. Ini diabetes. Nah, silakan. Ini satu pakai ini kan. Baik. Itu kita cobain pakai ini sama aja sih. Ini tuh ada orang ngedesainnya macam-macam. Ini buatan Fuji-nya jatuh pesak dikit lah ya. Cuma dia bentuknya kayak gini lebih kecil. Saringannya tuh biasanya lebih kecil. Plastik bisa pecah. Ini terus ininya bolongannya itu ada 3 kalau ini, tapi dibuat kecil-kecil gini. Rasanya lebih riskan ini karena Gitu ya? keramik. Ya pasti fine. Nah, terus ini kan saya buat lagi tuh yang ini ada kacau tuh lihat tuh jadi miring sebelah. Padahal awalnya sama pas kena habis dicuci jadi miring. Nah kalau ini banyak kolesterolnya kayaknya. Nah gitu kali ini atau bukan? Karena begini kalau ini banyakkan serat alam, dia akan hitam dari dulu. Oke. Karena kan kopi kan kalau di serat jantolan alam dia termasuk warna. Oke. Kalau dia pakai zat pembangkit, dia akan lebih tua. Jadi kopi campur zat pembangkit lebih tua. Kalau pembangkitnya dikurangi dia akan coklat. Nah kalau yang alami dia akan coklat. Oke. Nah kalau polyester itu kan dia nggak punya pori. Seratnya nggak punya pori kan? Kalau serat alam pasti punya pori kayak katun. Kalau kita nyelup ke katun lebih gampang. Kalau ke serat polyester, ke serat yang apa ya artificial gitu, dia butuh pemanasan tertentu untuk supaya warnanya masuk. Nah ini aku curiga ada polyester. Oke. Kalau ini ada 10 kali pakai lebih. Iya. Nah harusnya kalau dia katun lebih hitam. Sudah. Oke. Ya. Ini Pak Budi dulu ya. Ya, siap. Bebas. Nah, sudah bebas. Oh iya, saya juga. Ini kita butuh. Ini versi berikutnya, saya bawa lagi nih. Nanti saya tinggal di sini. Untuk versi untuk main-main ya. Tuh kalau ini kan nah, emang gitu. Tumpah-tumpah ada berantakan. Satunya aja nanti nyobainin ini sama aja sih karena kita kopinya sama ya, jadi nggak masalah. Kalau kopinya beda baru kita masalah. Lipat ini penunannya. Dua-duanya. Oh ini ada ini marmot. Ada di bawah ada 4. Oh. Jalan-jalan aja. Penunannya sih kalau di tekstil disebutnya penunan polos. Jadi hanya keluar masuk satu-satu aja. Kalau jeans ini miring kan? Iya. Keper. Jadi rumusnya bukan 10 10 10 10. Bukan kan misalkan ada kalau di tenun ada 4 sisir ya. 4 sisir itu 1 2 3 4. Itu rumusnya 1 3 2 4 1 3 2 4. Jadi kalau manual gini, dinyek 1 3 buka kan masukin benang 24 disisir 24. Jadi polos. Kalau keper itu kalau nggak salah 1 berapa, tapi ada rumusnya sehingga hasilnya miring tuh. Kan beda dengan kan kalau ini tuh jeans miring. Jeans miring keper. Jadi memang ini ngopi kayak gini tuh saya senangnya kita bisa cepat ngopi enak
ada berantakan tapi tetap enak karena kopi yang asli katanya memang asli itu. Jadi kita rasanya tuh memang asli, nggak dimain-mainkan atau apa. Kopi sama air sesudah gitu. Biasa. Nah, Iya. langsung ya sambil ini. Wah. Nah, Pakai gula kah? saya enggak. Jahe. Tidak, langsung gini aja. Ya. Ini. Ini pasti sudah manis nih. Karena sudah Enak. seminggu, karena sudah seminggu kan. Makin Ini enak. makin hitam makin manis. Tapi enaknya tuh dia nggak hancur ya. Kan biasanya kan kalau udah mateng dia hancur ya. Ya ini enggak. Nah, kita agak. Nah, sedap, sedap. Saya kalau sehari ngopi 2 kali ya semuanya. Terus kadang kalau apa 3 mati, tapi 2 kali. Kalau ngopi berapa kali sehari? Kadang 2, kadang 3. Oh, kadang 2, kadang 3 sama berarti ya. Tapi semuanya di bawah maghrib. Oh gitu ya. Ya, atau kalau ngopi malam kadang-kadang juga sih. Tapi kan gini, Iya. kadang orang, jangan ngopi nggak bisa tidur. Seperempat jam mau tidur saya ngopi. Iya sama. tidur Iya iya tidur aja. Kan juga Cuma gitu. setelan aja. Iya. Saya Saya juga pengen gitu. tidur ya tidur lah. Kecuali kalau kopinya yang terlalu tajam ya, saya itu baru nggak bisa tidur. Ada tuh kopi yang wah tajam banget, nah ini nggak bisa tidur. Tapi saya juga gitu. Jadi kalau saya ngopi malam itu biasanya karena habis pengen ngopi, jadi pengen aja, pengen ngopi aja. Jadi akhirnya ya udah ngopi, mau tidur mah tidur aja. Berarti ini ngopi pertama. Hari pertama. Biasanya saya lebih pagi lagi. Lebih pagi. Ya. Aku biasanya setengah 8, jam 8. Siang kadang jam 2. Kalau sore biasanya jam 5. Terus ya. Tapi sore tidak karena tidak terlalu wajib. Makanya kadang-kadang minum teh. Oh iya. Biasanya saya kalau itu pagi ya, pagi karena biasanya saya buat video kayak gini-gini, buat video tuh pagi tuh sambil kan selalu ngopi dulu. Gitu. Ini kayaknya nggak ada asinnya. Nggak ada. Nah, karena dia ini lebih kalau orang buat untuk ini pasti espresso. Impor bukan tuh? Nggak tahu nih kalau ngeliat ininya sih Ada meetingnya. itu made in Italy nih. Ini saya beli di acara apa ya, kok lupa ya. Oh iya, harganya $2. Terus beli luar negeri dong. Nggak tahu nih gimana ini. $2. Ini Singapura Ini kayaknya. apa? Oh iya, di Garden by the Bay. Berarti di Oh Singapura. iya, waktu jangan-jangan waktu acara kemarin tuh ya ke Singapura kan? Kapan ya? Beberapa bulan yang lalu kan di sana. Bulan yang lalu. Beberapa bulan yang lalu. Iya. Ini pokoknya waktu. Oh, made in Italy, pantesan. Iya. Ini di Singapura belinya Garden by the Bay, lagi lihat-lihat taman, terus pas keluar itu ada ini, terus ini kan biasanya jualan souvenir ya. Tapi kenapa ada jualan ini nggak tahu, kenapa ada jualan kopi nggak tahu. Nah, terus dia ada macam-macam, ada Roma, ada ini. Saya bilang Roma aja lah kelihatannya ini kan ya. Terus ini juga ada ini yang harusnya dibuat apa gitu, ini ada nih ini apa gitu. Nah ini tuh ada mocha pot, bagian tuh mocha pot. Tapi kalau saya diginin enak nih, tetap enak sih. Tetap kerasa nendangnya gitu ya. Nggak ada ini ya. Italian roasting tuh. Nah, cuma kalau gini kan dia groundnya itu terlalu lembut kalau untuk saya kan. Kalau di sini itu jadinya itu dia lembut. Tapi enak kalau buat espresso kali ya. Ini enak. Ini nggak tahu ini dari Balerong, Bali G yang mau coba. Ini yang Pas lagi ke sana memang. ini mix Arabica Robusta ini dari kampusnya, ini kampus gitu. Del, asli Del, dari kampus apa namanya universitasnya. Institut Teknologi Del. Nah dia kalau kasih ke ininya dikasih ini, campuran dia mixnya dia. Ya. Kita banyak sekali ya di Indonesia. Ya. Di Jawa Barat aja macam-macam. Ya. Ayam, apa? Burung kalu, macam-macam. Kalau di Jawa Barat Kenapa itu identik menyebut gunung? karena ketinggian kan. Iya.
tinggi. Iya, timun. Nah, timun. Nah. Nggak pernah yang namanya kopi Nusa Penida gitu. Yang sekarang saya lihat banyak itu muncul tuh sekarang Ijen. Saya nggak tahu Ijen. ya. Pas lagi kemana-mana Ijen lagi. Nah, nggak tahu nih lagi ngetren aja Ijen. Tapi kalau saya tetap lebih suka Flores. Terus apa bedanya? Flores itu nah lebih kayak gini. Dia nggak ada fruity-nya gitu. Jadi ya hitam aja udah kopi hitam aja gitu. Terus kalau Toraja tuh terlalu nendang, kalau Flores tuh kurang. Jadi dia agak light gitu menurut saya. Saya pernah dibawain kopi dari daerah Lombok. Memang sih kalau dilihat penampakannya, kalau ini kan masih coklat ya, itu hitam banget mungkin Pas roastingnya roastingnya emang sengaja lama. pahitnya Ya. banget itu. Ya, Tapi ya. asik juga. Ya. Flores. Yang kedua saya suka Papua. Itu paling susah nyarinya Papua. Nggak tahu kenapa. Dugaan saya diekspor tuh. Kita nggak kebagian. Enak Papua. Ketiga Toraja. Bukan kayak itu. Nah Bandung tuh Jawa Barat nih saya nggak sukanya tuh fruitynya sebetulnya rasa fruitynya kalau terlalu kental. Nah tapi yang dibuat teman-teman itu fruitynya kecil gitu. Jadi saya suka juga yang Jawa Barat. Jadi saya tiap hari minumnya yang Jawa Barat sebetulnya kalau nggak dibawa yang Jawa Barat ya. Yang ini Jawa Barat juga tapi fruitynya nggak terlalu ada nih. Tergantung itunya kali ya, area tanahnya. Tidak. Terus nanti pas nanamnya prosesnya aja dibawain enak ya. Ini kayak buah manis gitu sih. Iya. Ya kan ya ada. Nah, saya senangnya kalau kopi itu kan selain rasanya ya rasa nomor satu ya. Yang kedua aromanya kan ya. Yang enak tuh kalau ngopi itu aromanya wah semerbak gitu. Nah, yang ini termasuk ada satu lagi tuh kopi yang semerbaknya luar biasa tuh kayak yang Java Halu, yang Kasami sama Glik Mang Odong itu semerbaknya luar biasa. Jadi kalau buat kopi di rumah wah itu enak kopinya kemana-mana. Dari Jawa ke Barat ada berapa ya? Puluhan lebih ya? Banyak. Bahkan yang Gunung Halu aja ada beberapa Gunung Halu. Nah yang saya nggak tahu ini yang aroma ini dia dapat dari mana kopinya. Ini tetap ya ini mah tetap klasik lah itu ya. Itu tetap enak itu udah terprediksi lah itu ya standar. Kadang lewat sana, pada ngantri. Nah, ini juga saya dapat entah dari mana. Ini dikasih 2 bungkus saya. Terus satu udah tinggal dikit, satu lagi ini kalau kelamaan kan nggak enak udah saya bahas sini aja. Atau di ngopi di sini. Kemarin ada yang lucu juga, ada kiriman ke rumah sebelah sana. Nah, dipikir anakku mainan dinosaurus kan. Pokoknya dibuka aja, ini mah bapak oke. Sebuah sini. Aku perasaan nggak pesen kopi siapa ya? Kan kadang-kadang ada temen kirim tapi nggak bilang. Belakangan ngomong, udah nyampe, ngirim. Ternyata itu kiriman Haryono Seribu. Jadi gini, dia itu habis ngirim keramik kan. Rupanya pesen-pesen itu entah belum ganti alamat atau apa pengiriman. Jadi dia beli kopi, jadi kesini jadi. Terus dia, wah pantesan harus dia bilang, yaudah di situ aja. Kan banyak tamu juga, oke. Oh iya, jadi berarti dia pesan salah alamat ke situ. Nasib baik gitu, nasib bujur. Kapan pesennya? Kapan pesen aroma gua? Ada waktu itu ada satu lagi yang robusta saya kasih ke kakak saya. Karena saya susah kalau robusta nggak kuat. Ini yang mau ke arabica, ini asik. Kalau enak juga nih. Tadi sarapannya baru 1 bakal. Sekarang ini udah. Ya aku baru pisang. Agak jarang sih sarapan pagi. Gitu ya. Tapi yang penting ada buah, ada kopi beres. Jadi nggak wajib. Tapi kalau misalkan lagi pengen, bikin aja sarapan pagi. Ngarang-ngarang aja sebentar, misalkan nasi goreng cukup belah kepala, tapi aksesorisnya permainan, terus sayur sama apa gitu. Yang penting sebenarnya
ingin berkarya nasi goreng sih. Ah. Ini nasinya begini, tatanannya gini, gitu. Makannya agak lama. Geser-geser dulu baru makan. Iya kalau saya juga nggak ini sih Pandi, nggak terlalu ini roti Kalau sih roti roti. biasa. Roti itu Roti. yang paling gampang karena mau masak roti udah ada tinggal Iya. pindahkan udah selesai. Roti itu juga itu apa bakpao masukin sususan udah selesai. Roti paling enak dijepit sama telurnya. Iya 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 iya. Udah gitu. Ya, nah itu males buat telurnya. Kasih merica dikit kan. Udah. Nah ini aja nih kan kalau kopi kan gampang buatnya selesai. Ada lagi kemarin dikasih mesin sama temen. Jadi kasih temen, kalau itu mas minum kopi gimana gini? Ini saya ada mesin kasih mesin kopi itu. Tinggal air, kopi langsung pencet udah. Servis mesin kopi gimana? Gimana? Nah ini saya nggak tahu karena saya nggak bukan penggemar mesin gitu sih. Ada mesin Susah. kecil punya teman, tapi dia yakin ini bisa dibetulin karena ini belum lama. Udah, aku taruh di John aja. Nanti bisa buat ngopi di sini. Nah, aku lagi nyari tukang servis kok. Segini mesin. Iya. Dulu tuh ada teman yang jago Siapa tahu ngoprek bisa, ya. elektronik cuma dia tuh lebih sibuk sekarang. Saya kasih ke dia waktu itu saya ngasih ngoprek apa ya? Sebulan ya ini nggak ini jadi kelamaan. Cari di Google mungkin ada. Nah Service mungkin mesin ini ya kopi nah ini ada tempat ya di Cihatip itu ada tempat ada bapak-bapak tua Cina jagoan benerin elektronik. Kan di Cihatip itu ada polsek gitu ya. Apanya mie cokin. Oh enggak, nah itu di belakangnya sini. Jadi dia kan di depannya itu kan ada polsek kan ya. Iya. Terus ada jalan yang ngelilingin itu ya. Nah, dia ikut jalan yang ngelilingin itu. Muter itu ya. Nah, muter itu. Terus nanti di pojokan yang mau ada belok ke kiri. Ini kan jalan apa ya? Sabang itu apa yang namanya itu? Ya? Di pas itu Bisa di pojokan itu ada servis elektronik. Ada. Emang nggak ada namanya ya, tapi kalau dilihat oh ini servis elektronik. Ke situ, itu di situ dia servisnya elektronik apa macam mulai dari TV lah apalah gitu. Tapi dia ngerjainnya santai si bapak ini jadi katanya apa ini lihatnya itu saya waktu itu mau benerin keyboard sampai sekarang mau benerin dia ini sebulan belum selesai kenapa orangnya lagi pergi santai kerjanya dia kayak artisan gitu jadi dia kan kayak yang nggak butuh duit artisan gitu ya tapi dia bener ngerjainnya terus saya cek lagi wah itu saya nggak punya ininya apa switchnya segala macam gitu jadi dibalikin lagi tapi di situ tempat benerin yang aneh-aneh di situ bisa coba ya saya belum pernah saya belum pernah benerin yang sukses karena dia sibuk tapi itu bagus tuh kata orang-orang servis macam-macam terus saya lihat belakangnya memang banyak tuh ini dan tertata rapi tempatnya itu jangan-jangan itu antrian 2 tahun tuh mungkin pergi dulu ya suka-suka aja lah dia kalau ada waktu nganggur kerjain gitu. Asik banget. Tapi artinya dia bukan ngasal ya bukan ngasal. Pasti diurut persoalannya. Terus yang keyboard ini saya tanya teman emang biasanya apa? Oh itu biasanya gini ada satu touch yang nggak nyala tuh malah touchnya tuh kunci saya lagi yang di tengah-tengah yang banyak dipakai kan. Itu Pak katanya itu kan ada switchnya itu ada ini apa karbon ya karbon supaya nyambung gitu. Nah itu karbonnya habis, nah biasanya diganti orang atau kalau mau nakal katanya pakai pensil kan pensil 2B diginiin 2B dikasih ini jadi nanti dia nyambung lagi pakai itu karbon dari pensil itu bisa nih cuma saya waduh kalau saya bongkar sendiri nih kalau nggak terima bongkar tidak terima masangnya lagi gimana itu jadi saya malas aja tuh ngerjainnya mungkin itu aja bisa kayaknya pensilnya harus pensil tukang karena karbonnya lebih gede kan dia pengen lebar kan kalau pensil yang buat nulis kecil dia katanya bisa 2B aja bisa 2B ke atas bisa katanya itu yang ngasih tahu saya bilang benar lah gitu tapi saya pas cek ada orang lain benar juga gitu katanya oh saya baru tahu ya terus ada juga yang dibuka itu dia lihat oh iya tuh kayak ada kayak plastik atau karet gitu ya di situ memang ada switch gitu nah. Satu lagi habis itu selesai silakan udah enak jadi kalau nyetir VW udah pernah kan saya udah Zaman dulu bapak saya punya VW kombi mantap kombi itu yang waduh itu kalau itu tersiksa berat tuh kenapa karena nggak ada power steering kan sambil digoyang itu kan steering kecil lagi kan iya itu kalau udah mau parkir waduh pantatnya panjang tuh waduh jadi dulu saya belajar mikir ya itu kombi di rumah maju mundur belajar tuh mulai dengan ngelap bannya dulu jadi disuruh nyuci mobil dulu kombi tapi ngalamin VW kombi itu baru ya kalau gitu. ya kombinya kombi asli lah gitu kombi asli gitu Ya kalau orang sekarang kan kombi bekas tahun 7 sekian. Tapi kalau Pak Budi zaman itu
masih baru dong. Tahun nyetirnya tahun berapa? Kombi kan paling 74, 75 gitu ya. Ya, ini kombi yang lama. Ini mungkin saya kalau kelas 6 SD berarti Itu sudah 68, 9, 70 lah. Tahun 1970. berarti itu kombi pas dipegang umur berapa kombi? Masih baru berarti. Enggak, bapak saya tuh mungkin second kombinya juga. Jadi maksudnya bukan beli kombi kayak kombi baru gitu ya, bukan ya. Tapi Tapi kan nggak jelek juga. tapi Nggak kan jelek juga. tahunnya belum lama. Kalau sekarang kan mungkin nggak berarti udah lama. 30 tahun lebih kan. Iya, iya, iya. Kalau dulu mungkin masih Iya. 10 tahun. Ya itu mungkin tahun 1970 lah atau 69, 70, 71 lah sekitar gitu lah. Itu jadi saya SD lah, pokoknya SD lah gitu. Wah itu luar biasa itu. Tapi luar biasa enaknya tuh bisa diulik kok gitu. Nah, Jadi ulik tapi bencinya itu dulu panas mesinnya di belakang kan ya. Zaman dulu tuh diakal-akalin, wah ini nggak ada radiator teh kan ya. Segala macam. Pokoknya di rumah dulu ngoprek gitu di tempat dulu kan bapak saya sering ngoprek mesin. Ada PW, kodok nggak punya, Renault punya, Renault yang lama kali Fiat 124, Fiat itu yang itu ada. Jadi Jeep 48, 46, 45 Wilis dong. Wilis ada masih ada di bawah itu kan. Heeh. Wannya Pak Agus tuh ada. Setir kiri dong. Sebelah kiri. Sebelah kiri itu banyak spandingnya apa spelnya. Jadi kalau nggak gini santar balik kayak gini, lagi yang ngetek gitu. Dulu pakai terpal. Terus sering saya bawa kampus dulu sama anak-anak kalau pindahan pakai itu. Terus yang pokoknya Jeep Wilis tuh enaknya tuh harus diisi, kalau nggak mau nyala di ogleng gitu. Ah, kalau di Jawa tuh slenger. Kalau kita di ogleng. Jadi saya tahu juga gimana. Kalau nggak bisa berdua, satu lagi ngecuknya itu pakai tangan karburator di bawah kanan. Bener. Jadi ngalamin kayak gitu tuh. Turun mesin di rumah. Jadi di rumah saya tahu ini mesin-mesinnya, oh ini kayak gini gitu. Nah kombi asik tuh kombi. Akhirnya kombi itu dibeli sama adik saya. Kayaknya videonya nggak ke video. Aduh, tuh di phone. Tadi ngopi bersama sampai habis tadi kayaknya putus di tengah-tengah. Habis baterai atau gimana? Nggak tahu tadi settingan kalau nggak jalan. Aduh, rugi banget teman ngobrol. Tadi udah situ. Nah, Nah, situ. 360, nah 360 derajat. Nah, mutar 380 ini udah. situ. Ya, sini. Situ. Mutar kita. Nah. Tuh. Maju dikit. Maju Nah. 4 cm aja majunya. Siap. Nah, Siap. nah, siap. Ya, dari sini. Nah, Jadi ini 380 ini udah. benar jadi nanti dapat. Wah. Yes. Ya, Siap. langsung kita ke Ganesha Lesat dulu. Udah jatuh. Aduh, tadi kalau kita udah ngobrol panjang lebar ya. Nggak apa-apa. Nanti kita ulang lagi. Ini apa ini? Video? Ini Vivo. Vivo ya. Bagus ini kameranya. Kadang ada settingan video kalau kita kelamaan dia mati dalam Mati. sekian menit. Heeh. Gitu. Apakah Mungkin kayak gitu settingan juga baterai? tadi. Iya. Itulah. Siap. Oke ya, ini sambil saya beberes dulu. Ya, Ini yang ini saya masukkan lagi. Yang aroma ditinggal, yang ini masih saya nikmati. Nah, biasanya saya nikmati dengan anak saya. Jadi dia pagi-pagi buat kopi 2 biji, ada. Ini apa lagi? Nah ini sudah. Nah, biasanya iya. tinggal ini nanti gampang kan Ustaz. Nah, udah. Tadi ada beberapa untuk eksperimen ini saya tinggal juga, silakan nanti di Taruh dia dan pasar juga biar dibeli. Lagi ke Bali dia nganterin pemenang pasar katanya. oh gitu. Mas masih di Bali enggak? Nih, aku udah di Bandung. Ke Balinya minggu depan. Iya waktu itu ada teman saya namanya Carlot ya yang waktu itu mau saya ajak ke sini. Dia tinggal di mana? Dia Bali di Bali, Oh. jadi dia orang Denmark ya yang udah lama tinggal di Bali. Dia hobinya ngeliat-liat itu kan. Akhirnya dia datang ke sini kemana-mana, terus waktu itu terakhir pilihan nih mana lagi, saya lihat-lihat udah ke atas segala macam, oh tinggal 2 nih. Enggak ada di sini. Waktu itu saya bilang jangan lagi pergi ya waktu itu, aduh saya bilang saya mau ajak ke sini, ada 2 pilihan, sini atau ke
itu mana yang GBK itu apa? Bapak Nyoman. Pak Nyoman, bilang Nyoman atau mau kesini gitu. Saya bilang, wah tapi John nggak ada, lagi keluar kota. Kalau kita kesini aja, ayo. Ya, udah. Saya bilang next time lah ya, next time kesini. Kalau dia di Bali, di Konrad kan masih saya. Sampai Itulah 10. saya bilang itu. Sampai Sekarang 10 dia di Desember. Flores. Oke. Saya bilang, oh Flores mau kemana? Kontak dengan si siapa? Sana ya. Iya lah. Gitu. Jadi dia memang Bali. Nah itu saya ngobrol soal NFT. Nanti saya juga dengan ini ya artis itu saya ngobrol soal NFT ini juga. Nih saya masih bingung soal NFT ini nanti. Dan masih ramai gitu. Masih, jadi masih saya ketemu dengan beberapa orang tentang NFT ini. Saya sendiri toko musik digital saya kan sekarang saya tutup ya, karena saya harus berubah sendiri NFT juga. Yang instan gitu ya. Saya sekarang karena sistem pembayarannya yang pakai blockchain juga berhenti. Udah jadi akhirnya bisa Aturan baru ya, berhenti. ya karena Gara-gara jadi itu. sebetulnya ya kami tuh eksperimen ya. Rada tidak punya izin. Jadi kalau saya kan lebih baik minta maaf daripada minta izin ya. Jadi hanya di ini kan. Tapi aturannya memang udah ada, harus minta izin. Kalau pembayaran ya kalau untuk blockchain digunakan sebagai pembayaran kan alat bayar itu selalu rupiah, nggak bisa Iya. pakai itu. Tapi ini kalau pencatatannya itu nggak masalah. Tapi kalau rupiah memang. Dan ini memang rupiah. Jadi ini kita sebutnya juga namanya stable coin. Stable coin itu ya uang yang Rp1 satu ini. Jadi sama. Technically gimana? Technically jalan. Jadi jalan. Technically. Oh ini lagi mau posting. Technically jalan, cuma izin kami nggak punya, jadi saya akan berubah dulu. Sekarang oke. Jadi kalau ditanya jalan nggak jalan, tinggal masalah perizinan, masalah. Nah, pas saat yang sama juga kita berubah menjadi yang NFT. Ini NFT maksudnya gimana sih ya? Gitu. Jadi, tapi menurut saya benar nih. Saya juga ini deh, dengan nanti kita buat eksperimen lah kan. Jadi kita punya sebuah karya, ya karya. Kalau dulu karyanya fisik, ini karyanya digital kan. Kalau musik gampang nggak jelas ya. Ya. Lukisan juga sama, yang ada lukisan ini, tapi juga ada lukisan digital kan ya. Ya. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa lukisan digital itu atau karya digital ini jelas pemiliknya? NFT itu cuma itu. Ini pemiliknya Budi, ini pemiliknya siapa gitu. Sebentar, istilah lukisan digital. Nah. Kalau di bayangan Pak Budi, lukisan digital itu apa? Sebuah lukisan yang dibuat khusus untuk digital. Jadi bukan nggak harus misalnya lukisan apa di scan gitu ya. Menurut saya harusnya nggak gitu. Harusnya sebuah lukisan yang memang dari awal bilang ini untuk digital gitu. Ya bentuknya itu medianya itu media digital. Ya, jadi kalau kita melukis di pet, itu kan lukisan digital. Betul. Itu termasuk. Termasuk. Kalau kita foto, Termasuk juga. itu digital. Nah, termasuk. Tapi di dalam kepala kita ketika kita membuat konsepnya, ini konsepnya akan digital. Jadi kan bisa karya yang dibuat secara digital Bisa, atau karya asli didigitalkan. bisa Masuk juga. masuk juga dua-duanya. Nah, cuma gini, kalau yang tadi yang satu karya digital udah pasti digital kan ya, format awalnya digital ya. Dia tuh langsung kesan tuh natural kan, memang udah digital. Nah, kalau sekarang karya sesuatu yang tadinya fisikal kemudian didigitalkan. Harus direkam ini harus. Ini saya tar dulu, ini kita rekam nggak ya? Oh, ini direkam. Oh, Ini direkam. direkam. Ya. Sekarang kalau kita punya satu karya ya, karya misalnya lukisan asli yang dilukis, kemudian kita digitalkan. Berarti kan ada dua kan? Yang satu yang asli, yang satu digitalkan ya? Iya. Tanpa perubahan ya. Tanpa perubahan. Baik misalkan nih aslinya 2 meter nih. Nah, Tapi secara file di situ untuk mau ngecek ke bawah. ayo. Bentar, saya sambil ke bawah nih. Yes, sebentar. Nah, jadi rencananya Wush, ada ini baru tahu. full. Ini full nanti. Ini nanti sini ada lagi Pak. Ada dimensi ke situ, ke atas. Kunci ke sana, kunci ke sini, kita pasang ini. Asik. Ini nanti jadi ruangan apa nih ya? Ini
ini banyak drawing nanti. Drawing. Main pen sama apa. Jadi ini wilayah kedua. Oke. Nah, Asik. nah kita keluar dan lihat dulu. Jalannya juga mesti cakep. Nah, ntar nih saya lihat dulu ya. Tek 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 ini dulu nih. Set. Ini kacanya bekas semua, gue beli di tetangga Bang Pin. Ini disesuaikan, nomor-nomor sini oke kita mainkan aja. Iya. Siap. Nah, Ini juga belum selesai. dari sini. Oh, nanti kita lihat dari luarnya. Oh, dari luarnya dari. Jadi gang juga masih cakep. Nah, mana ini keramiknya? Ini pintu-pintu bekas dikasih teman.